Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian kelas 7 kelompok 3 yang berbahagia. Hari ini Bapak akan menjelaskan terkait hafalan dua pertemuan yang lalu ya. Silakan terlebih dahulu disiapkan kitab-kitabnya, yaitu Qaidati, kemudian Khulasatul Alfiyah, Amsilati jilid 1 ya. Baik, kita buka yang kitab Qaidati dulu. Ini adalah kaidah-kaidah ya, isinya kaidah-kaidah dalam ilmu nahwu seperti itu. Baik, yang sudah kita hafalkan kemarin dua pertemuan yang lalu, yaitu ini ya, isim yang diakhiri ya nun jamak ya, atau jamak mudzakkar salim, atau yang serupa disebut mulhaq jamak mudzakkar salim, maka nasab dan jernya memakai ya, ina, rofaknya dengan wawu, unah, dan nun dibaca fathah. Baik, ini adalah dalilnya atau dasarnya. 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 bait ya, untuk dasar yang menjelaskan tentang isim yang diakhiri ya nun jamak atau disebut dengan jamak mudzakkar salim, ataupun nanti yang serupa dengan jamak mudzakkar salim tersebut. Baik, sebelumnya saya jelaskan dulu di contoh ya, langsung contohnya biar mudah difahami. Nah, di sini diberikan contoh lil mu'minina ya. Ini posisinya adalah jar majrur. Dia posisinya jar karena kemasukan huruf jar li ya. Li, kemudian ada al di sini, jadi lil mu'minina. Ini sesuai dengan kaidahnya ini, bahwasanya nasab dan jarnya memakai ya, artinya ya kemudian nun ya, kemudian nun. Nah, itu ketika dia posisi nasab dan juga jarnya seperti itu. Bisa kita tulis ya biar jelas. Misalkan saya membuat contoh 3, ketika rofa, ketika nasab, ketika jar ya. Satu saja dulu contohnya, miring. Baik. Contohnya 1, saya ambilkan 1, al mu'minuna ya, al mu'minuna. Kemudian yang kedua al mu'minina yang ketiga sama al mu'minina. Ya, kita sudah dapat 3 contoh. Al mu'minuna ini diakhiri wawu dan nun ya, yang saya garis bawah, wawu dan juga nun. Nah, ini ketika apa? Ketika dia posisinya rofa. Bisa kita lihat di sini di kaidahnya ya, di kaidahnya. Maka nasab dan jarnya memakai ya, ina ya. Ina itu ya dan nun maksudnya. Rofaknya dengan wawu, una. Nah, ini maksudnya wawu dan nun, diakhiri wawu dan nun. Kemudian nun ini pasti dibaca fathah ya. Kalau jamak mudzakkar salim atau yang serupa dengannya, itu pasti nunnya dibaca fathah. Ini ya. Ketika rofa dia diakhiri wawu dan nun. Al mu'minuna, harokatnya seperti itu. Misalnya kalau dalam contoh kalimat ya, misalnya ja'a,
Ja'al mu'minuna, ja'a wis teko, sudah datang sopo al mu'minuna. Dia menjadi fa'il atau pelaku. Yang datang siapa? Orang-orang mukmin. Nah, ini dia posisinya sebagai posisinya rofa. Oke, baik, kita sudah dapat rofa ya. Kemudian ini saya jadikan jer ya. Misal sama, kita samakan dengan ini aja. Nah, kita samakan, kita masuki huruf jer lam, lil mu'minina jadinya lil gini ya. Ini saya jadiin segini aja, lil terus jadi rata-rataan malah. Ini lam, kemudian lam lagi, kemudian mim, kemudian hamzah. Lil mu'minina. Aslinya seperti ini aslinya. Jangan bingung ya. Ini lam jernya, lam huruf jer li, kemudian al. Sama ya, alnya ini masih tetap al mu'minina. Kenapa jadi gandeng seperti ini? Ya, karena alif di sini tidak dibaca ya, artinya dia langsung disambung dengan lamnya seperti itu ya, tidak dibaca, maka langsung digabung saja menjadi lil mu'minina. Nah, memang seperti itu ya kaidahnya. Baik, ketika jer ini posisinya jer ya, dia diakhiri dengan ya dan nun ya, memakai ya ina ini. Nah, itu ketika jer. Oke, ini sudah. Kemudian yang terakhir ini ketika apa? Nasob. Nasob itu dia fathah posisinya ya. Kalau jer kan kasroh tadi. Terus kalau rofa apa? Dumah. Itu tandanya. Al mu'minina ini saya jadikan nasob ya. Berarti kalau dibuat kalimat, ini misal dibuat kalimat ya, ro'aitu al mu'minuna. Ro'aitu ningali sopo ingsun, saya melihat al mu'minina ing, ini jadi maf'ul. Nah, maf'ul ini posisinya pasti nasob ya, nasob, dia menjadi maf'ul. Ro'aitu, saya melihat al mu'minina ing wong beriman, orang-orang yang beriman. Nah, ini dia jadi nasob posisinya dan ditandai dengan ya dan nun ya, seperti dalam kaidah ini, nasob dan jer memakai ya. Ini sama, nasob dan jernya, ini nasob ini jer, sama-sama memakai ya. Kemudian nunnya ini terakhir dibaca fathah semua. Nah, ini sudah ketentuan ya, dibaca fathah seperti itu. Saya jelaskan yang ini ya, yang hafalan yang selanjutnya, nanti terlalu panjang videonya. Wa nuna majmu'in wa ma bihil tahaq faftah wa qallaman bi kasrihi nataq. Wa nunu masuniya wal mulhaqi bi aksi dzaka sta'maluna fantabi. Nah, nun jamak lan mulhaqi wajane fathah, nun tasniyah lan mulhaqi waja kasrah. Nah, ini masih berkaitan ini, tapi ada tambahan sedikit ya. Ketika nun jamak lan mulhaqi itu yang serupa, ini membahas nunnya ya, artinya membahas yang terakhiran, akhirannya ini, nunnya ini. Nah, ini nun. Nah, ini bait ini atau dalil ini membahas tentang nunnya. Kalau nun jamak mudzakkar salim ya, atau yang serupa, mulhaq itu yang serupa, wajone fathah, dibaca fathah seperti tadi ya yang saya jelaskan. Ini fathah semua. Nah, kalau nun tasniyah
lan mulhaqi waca kasro. Contoh ini, contoh nun tasniyah ya. Ini kan belum kita contohkan tadi. Ini contoh tasniyah. Misal saya contohkan musli. Nah, kalau belum diharokati, ini sama diakhiri ya dan nun. Tapi nanti harokatnya nun ini yang berbeda ketika apa? Tasniyah. Ini tasniyah dia. Tasniyah itu arti dua. Kalau ini tadi apa? Ini tadi jamak ya. Jamak itu arti banyak. Kelihatan nggak ya? Banyak. Arti banyak, tasnya arti dua. Langsung kita harokati ya yang tasnya. Muslimaini ya. Muslimaini seperti ini. Kalau tasnya bentuknya seperti ini, arti dua. Karena apa? Mengacu pada ini, kaidah ini, nun tasniyah lan mulhaqi diwaca kasroh, waca kasroh. Ini nunnya dibaca kasroh. Muslimaini. Gitu ya. Kenapa enggak muslimini gitu? Kok enggak gitu? Ya ini sudah kaidah ya, muslimaini. Ya, sudah kaidah. Kalau tasniyah itu seperti ini. Isnaini mengikuti wazan isnaini dua. Tuh. Baik. Saya kira penjelasan untuk hafalan yang kemarin ini sudah cukup ya. Seperti itu aja maksudnya. Kita membahas apa? Jamak mudzakkar salim. Tandanya ketika rofa, ketika nasab, ketika jar. Kemudian kita membahas juga harokat nunnya. Ya, harokat nun. Kemudian yang terakhir ini tambahan tadi, kita membahas tentang nun tasniyah juga ya, yang saya jelaskan ini tadi. Baik, mungkin itu ya. Oh ya, saya kasih contoh lagi ya yang bentuk jamak mudzakkar salim selain lil mukminina ya, biar kalian semua juga tahu contoh-contoh yang lain. Contohnya misal muslimuna, ini kita buat yang ini, yang tasnya ini kita buat jamak bisa muslimuna. Tulisannya seperti ini ya, muslimuna gitu. Kalau mau dikasih al boleh, al muslimuna. Ini ketika apa? Ketika rofa dia diakhiri wawu dan nun, dan nunnya dibaca fathah. Kemudian kita buat contoh yang jar, al mu'minina al muslimina. Nah ini ketika tingkah jar pasti dia didahului oleh huruf jar ya, huruf jar, karena yang mengejarkan itu huruf jar nantinya. Selain ada banyak juga sih ya, tapi sementara ini kita yang telah kita bahas adalah huruf jar. Maka kita coba kasih huruf jar selain lam. Misalnya bi menjadi gimana? Gini, bil ya. Ini ba kita sambung dengan alif ya, bil muslimina. Nah seperti ini ketika digandeng dengan ba, diakhiri ya dan nun ya, nun dibaca fathah. Ini ketika jar. Kemudian ketika nasab ya, al muslimina sama muslimina, diakhiri ya dengan dan nun dibaca fathah.
Ini kalau kita masuki kalimat, misalnya ini tadi roa itu ya, saya melihat. Misalnya yang lain, nasortu. Nasortu itu artinya nasortu, saya menolong. Menolong siapa? Menolong al mukminina ing wong kang beriman. Wong-wong beriman. Nah, nasortul mukminina, muslimina ya, orang-orang Islam. Baik, mungkin itu saja penjelasan dari saya terkait materi hafalan yang sudah kita hafalkan 2 pertemuan yang lalu ya. Semoga apa yang saya sampaikan ini sedikit yang saya sampaikan bisa dipahami dengan baik oleh anak-anak sekalian. Silahkan dibaca-baca ya, kalau memang nanti kurang paham dibaca, dan juga lihat contoh di kitab Amsilati. Ini selalu diberikan contoh sih. Kita buka yang halaman berapa ya? Nah ini halaman 12 yang bawah ini ya. Kata yang ada akhir ya nun jama atau yang serupa dengan jama mulhaq disebut mulhaq jamak mudzakkar salim. Cirinya adalah tidak berakal. Jernya dibaca ya nun ina. Ini contoh jer semua ya. Ini contoh jer semua. Kalau untuk rofa dan nasab mungkin di belakang ya. Pembahasannya di belakang, kita belum sampai. Ini contohnya banyak sekali. Ada muttaqina, ada akhirina. Ini diakhiri ya nun semua. Muslimina, kafirina. Ya, bimu'minina, alal mu'minina. Seperti itu ya. Banyak sekali contoh untuk jamak mudzakkar salim. Akan nanti juga dibaca-baca untuk yang Amsilati jilid 1. Baik, saya rasa cukup sekian karena nanti videonya terlalu panjang ya. Kalau ada pertanyaan, ada yang kurang paham, silahkan ditanyakan melalui WA ya. Nah, seperti itu. Baik, mungkin itu yang dapat Bapak sampaikan. Semoga bermanfaat. Semangat selalu untuk terus belajar menjadi yang lebih baik. Kita akhiri dengan alhamdulillah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.